Mudah-mudahan dengan perdagangan saya ini kehidupan saya jadi baik. Begitu juga profesi-profesi yang lain. Pada akhirnya jawabannya sama. Bagaimana supaya hidupnya itu baik. Tetapi kenyataan kaum muslim yang berbahagia, terkadang yang dialami oleh seseorang dari berbagai macam profesi yang digeluti oleh umat manusia, yang didapatkan terkadang sebaliknya, bukan kehidupan yang baik, tetapi justru sebaliknya, kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang membuat dia sengsara, kehidupan yang membuat dia menderita. Kita melihat banyak orang yang beranggapan bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang baik adalah dengan menumpuk-numpuk banyak harta, sehingga hampir seluruh kehidupannya habis dipergunakan untuk mencari harta. Tetapi pada kenyataannya betapa banyak juga orang yang banyak harta tetapi tidak baik kehidupannya. Banyak orang yang beranggapan bahwa untuk menciptakan kehidupan yang baik harus dengan memiliki pangkat kedudukan yang tinggi. Akhirnya hampir seluruh kehidupannya dihabiskan untuk mencari kedudukan yang tinggi itu. Tetapi pada kenyataannya berapa banyak juga orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, kenyataannya kehidupannya tidak baik. Sehingga menjadi persoalan bagaimana konsep agama kita ini. Apa yang dikatakan kehidupan yang baik dan bagaimana menggapai kehidupan yang baik itu. Secara gamblang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita isyarat di dalam surah An-Nahl ayat 97 seperti yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, barang siapa yang berbuat baik, min zakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, pasti saya akan memberikannya kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia akan memberikan yang lebih baik lagi dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini secara garis besar Allah memberikan isyarat bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika mau hidupnya baik. Yang pertama adalah amilah salihah, memperbanyak amal baik, amal soleh. Yang mana itu dikatakan amal soleh? Kenapa? Karena tidak semua amal baik itu bisa dikategorikan sebagai amal soleh. Tetapi semua amal soleh sudah pasti amal baik. Kalau kita merujuk dari kalimat kata-kata salah yaslahu, saluha yaslahu salihan, itu adalah amal yang membawa kemaslahatan. Jadi amal baik
yang dikategorikan amal saleh itu adalah amal yang berguna bagi dirinya dan bermanfaat kepada orang lain. Itu berarti bisa dikategorikan sebagai amal saleh. Karena dalam kehidupan keseharian kita kan ada istilah biasa yang biasa kita dengar, bahwa ada orang yang senang menari di atas penderitaan orang lain. Itu juga baik, tetapi merugikan orang lain. Ini tidak dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalus salih. Jadi sekali lagi, amal saleh itu amal yang dikategorikan amal baik sebagai amal saleh yang dijanji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kehidupan yang baik adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan, di mana kebaikan yang dia lakukan itu berguna bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Makanya di dalam hadis lain dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada manusia lain. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana pandangan Islam mencari orang yang baik? Ya saya jawab saja dengan hadis ini, bahwa kalau menurut pandangan Islam, menurut Rasulullah SAW, orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Sehingga semakin banyak manfaatnya kepada orang lain, maka semakin berpeluang dia menjadi orang yang baik. Nah, jadi itu konsep hadis, memilih orang yang baik. Karena kadang-kadang orang pusing, yang mana ini yang baik? Kita lihat yang mana yang paling bisa dan paling membawa manfaat kepada orang lain. Itu orang baik. Karena kebaikan itu dikatakan amal saleh, amal yang membawa kemaslahatan adalah ketika amal kebaikan itu berguna bagi dirinya dan bermanfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kategori amal saleh itu adalah syaratnya tiga I: iman, ikhlas, dan i'tibar. Amal kebaikan itu dikategorikan sebagai amal saleh pertama ketika dilakukan amal saleh itu dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berkehendak untuk berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan kebaikan atas, dan di dalam melakukan kebaikan itu la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mempersyirikatkan Allah di dalam melakukan suatu ibadah. Jadi dasarnya amal baik yang dikategorikan sebagai amal saleh itu pertama adalah harus dilandasi dari rasa keimanan kepada Allah. Yang kedua adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan yang ketiga adalah i'tibar. I'tibar itu melakukan kebaikan dengan memahami dalil, dengan memahami dengan baik ilmu yang dia lakukan. Dia melakukan suatu kebaikan dengan memahami dasarnya kebaikan itu, atau singkatnya sesuai dengan yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh melakukan satu kebaikan hanya karena keturut-turut saja. Di sini saja tahu anggap kemanjo, itu betul. Padahal kita tidak tahu apa sebenarnya yang kita lakukan. Makanya sering saya mengatakan di mana-mana bahwa untuk memberikan nilai kebaikan yang kita lakukan itu tergantung dari sejauh mana kita memahami kebaikan itu. Sehingga selalu saya mengatakan bahwa berapa orang yang hadir jamaah salat Jumat hari ini antara satu orang dua orang lain pahalanya tidak sama. Itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tingkat pemahaman kita terhadap salat Jumat ini berbeda-beda. Semakin bagus
pemahaman kita, maka semakin tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah namanya ittiba. Oleh karena itu, dasar utama orang yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kehidupan yang baik adalah amal saleh. Melakukan amal saleh, memperbanyak melakukan amal saleh. Kemudian yang kedua menurut ayat ini adalah wa huwa mukmin. Syarat yang kedua adalah dia sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melandasi segala kebaikan yang dia lakukan itu dengan dasar mukmin. Karena orang-orang mukmin itu mendapat jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan bagaimana keutamaan orang-orang mukmin itu. Misalnya di surah At-Talaq ayat 23. Di situ dikatakan bahwa orang-orang bertakwa, orang-orang mukmin itu akan dikeluarkan dari berbagai kesusahannya dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min la yahtasib. Kemudian di ayat lain dikatakan bahwa orang mukmin itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Bayangkan kalau Allah yang menolong kita, sebaik-baik pertolongan itu adalah pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertolongannya Allah tidak meminta jasa. Ya, kalau Allah menolong kita tidak pernah kita diminta untuk balas jasanya. Beda kalau manusia, kadang-kadang kalau menolong ya ada di balik batunya, ada unya di balik batunya, ada udahnya. Kalau Allah menolong kita tidak akan ada, tidak minta pembalasan. Jadi Allah sebagai penolong. Dan siapa yang akan ditolong Allah? Hanya orang-orang yang beriman sesuai dengan ayatnya ini. Kemudian di ayat lain dikatakan orang yang beriman itu akan diadvokasi, akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Apalagi orang-orang yang beriman akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu ila akhir ayat. Dan Allah waliyul ladzina amanu. Wali itu pelindung, pemelihara. Allah akan senantiasa memelihara dan melindungi orang-orang yang beriman. Lalu kemudian orang-orang yang beriman itu juga senantiasa diberikan petunjuk ke jalan yang benar. Jadi petunjuk ke jalan yang benar. Orang-orang yang beriman itu dijamin keselamatannya karena senantiasa diarahkan kecenderungan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang benar. Karena manusia itu punya dua kecenderungan. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia jiwanya itu dua kecenderungan, kepada kejahatan dan kepada ketakwaan. Tetapi orang yang beriman insya Allah akan dipelihara hatinya, kecenderungannya untuk senantiasa kepada ketakwaan. Ini di surah Al-Hajj. Wa innallaha la hadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Surah Al-Hajj ayat 54. Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Kemudian Allah juga berjanji kepada orang yang beriman untuk diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Ini buat
saudara-saudara kita yang haus dengan kekuasaan. Orang-orang yang beriman itu sudah pasti mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini. Berdasarkan dengan firman-Nya di dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahi allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh di antara kamu bahwa sesungguhnya Dia sungguh-sungguh akan memberikan mereka penguasa di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ardh, sebagai khalifah, sebagai penguasa, sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, ini sekaligus menjadi syarat kepada kita bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa efek dari keimanan yang dimiliki seseorang itu lalu kemudian mengajak juga orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya semua penduduk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, pasti Allah akan menurunkan berkah dari langit dan bumi. Oleh karena itu Bapak kaum muslimin dan jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari khutbah kita pada kesempatan ini, bahwa ketika kita menginginkan supaya kehidupan kita menjadi baik, maka milikilah dua hal ini. Berlombalah melakukan amal saleh, amal kebaikan, amal yang berguna bagi dirimu dan bermanfaat kepada orang lain. Semakin banyak amal saleh yang kamu lakukan, insya Allah semakin berpeluang Anda mendapatkan kehidupan yang baik. Yang kedua, pelihara dan jaga keimanan yang ada pada diri kita, karena hanya orang yang beriman yang dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kamalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qiyaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi wa taqwa wa qad fasal wa taqul. Wa aqusukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulillah alaikum. Maka Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyatan fil hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banallahu innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhkurun. Wazkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi